pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah pengantar BIPA dengan dosen pengampu Bapak Afrizal. Nah, kita langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu mengenai perbedaan pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing dengan pengajaran bahasa Indonesia untuk pembelajar dari Indonesia. Tentu saja ada beberapa aspek yang membedakan. Yang pertama mengenai pendekatannya. Nah, dalam pengajaran BIPA, pendekatan yang digunakan itu lebih komunikatif dan juga berbasis fungsi bahasa. Karena pembelajar asing itu harus memahami bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua atau bahasa asing. Jadi mereka memiliki bahasa ibu sendiri. Nah, sementara itu pada pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asli, orang Indonesia tersendiri tentu saja lebih berfokus pada aspek kata bahasa, tata bahasa, sastra, dan juga keterampilan akademik. Lalu yang kedua itu ada materi. Nah, pada materi dalam BIPA itu disesuaikan dengan kebutuhan komunikatif pembelajaran BIPA. Jadi contohnya di awal-awal mereka akan belajar mengenai kebutuhan kesehari-hari, yaitu percakapan sehari-hari, sampai dengan budaya yang ada di Indonesia. Nah, sebaliknya kalau di pembelajar Indonesia itu lebih banyak mendapatkan materi yang berkaitan dengan keterampilan membaca atau sampai dengan akademik. Nah, aspek yang ketiga ini dalam BIPA, pengajar itu sering kali menggunakan bahasa pengantar yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman pembelajar asing. Jadi kalau di pembelajaran BIPA itu disesuaikan dengan tingkatan pemahaman yang belajar. Contohnya itu kalau dari Jepang ya berarti kita harus tahu sedikit bagaimana bahasa Jepang ya. Nah, sedangkan bagi pembelajar dari Indonesia itu bahasa pengantar umumnya adalah bahasa Indonesia sepenuhnya, karena ya mereka sudah paham bagaimana bahasa Indonesia yang biasa mereka gunakan di Indonesia sendiri. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu mengenai perkembangan pengajaran BIPA saat ini berdasarkan data dari laman bipa.kemendikbud.go.id. Nah, kalau berbicara mengenai perkembangan BIPA tentu saja akan signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini, apalagi indikator utamanya yaitu ada perkembangan portal BIPA daring oleh Badan Pengembangan dan juga Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini diluncurkan pada tahun 2018. Nah, portal ini sangat berguna karena telah menyediakan berbagai layanan bagi pembelajar, pengajar, dan juga lembaga yang terlibat dalam program BIPA, seperti adanya modul pembelajaran, lalu informasi lembaga penyelenggara, serta bahan ajar yang dapat diunduh bagi yang membutuhkan. Nah, selain itu, portal BIPA daring juga menyediakan berbagai karya ilmiah dan juga artikel yang mendukung pengajaran BIPA, mencakup topik-topik seperti metode pengajaran, analisis kebutuhan pembelajar, dan juga perkembangan bahan ajar. Nah, hal ini menunjukkan bagaimana komitmen Kemdikbud dalam menyediakan sumber daya berkualitas bagi komunitas BIPA yang ada. Lalu yang ketiga itu mengenai alasan pembuatan bahan ajar BIPA, kenapa harus mengacu pada CIFR atau Standar Kompetensi Khusus. Jadi CIFR ini menyediakan kerangka kerja standar internasional yang mengklasifikasikan kemampuan berbahasa ke dalam tingkat-tingkatan tertentu. Jadi sehingga memudahkan penyesuaian materi ajar sesuai dengan kompetensi pembelajar. Nah, sementara itu SKK atau Standar Kompetensi Khusus itu memberikan panduan spesifik yang sesuai dengan konteks Indonesia. Jadi memastikan bahwa materi ajar memenuhi standar nasional dalam pengajaran bahasa Indonesia. Dengan mengacu pada kedua standar ini, yaitu CIFR atau Standar Kompetensi Khusus itu dapat dirancang secara sistematis, terstruktur, dan juga sesuai dengan kebutuhan pembelajar dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu mengenai model pengembangan bahan ajar BIPA yang cocok untuk tingkat pemula. BIPA A1, A2. Nah, untuk tingkat pemula A1 sampai A2, model pengembangan bahan ajar yang cocok adalah model berbasis komunikatif. Jadi model ini itu menekankan penggunaan bahasa dalam konteks nyata, kehidupan sehari-hari, sehingga membantu pembelajar mengembangkan keterampilan berkomunikasi secara efektif sejak awal. Lalu alasan pemilihan model ini karena pembelajar tingkat pemula itu membutuhkan materi yang langsung dapat diterapkan dalam interaksi sehari-hari, seperti menyapa, berkenalan, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, pendekatan komunikatif juga meningkatkan motivasi belajar karena pembelajar dapat
melihat kemajuan nyata dalam kemampuan berbahasa mereka. Pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 5, yaitu bagaimana persiapan yang harus dilakukan sebagai calon tutor BIPA. Sebagai calon tutor BIPA, beberapa persiapan yang perlu dilakukan sebelum mengajar ada beberapa. Yang pertama itu tentu saja kita harus memahami latar belakang pembelajar. Jadi kita harus mengetahui asal negaranya, budaya, dan juga bahasa ibu pembelajar untuk menyesuaikan metode pengajaran yang efektif. Yang kedua yaitu menguasai materi ajar. Jadi kita harus mendalami bahan ajar yang akan kita sampaikan termasuk struktur bahasa, kosakata, dan juga budaya Indonesia. Yang ketiga yaitu menyiapkan metode pengajaran yang sesuai. Jadi memilih pendekatan dan juga teknik pengajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan pembelajar, seperti metode komunikatif yang cocok untuk tingkat pemula. Lalu yang keempat itu ada menyusun rencana pembelajaran. Ini penting, jadi kita tahu bagaimana rencana pembelajaran yang jelas dengan tujuan pembelajaran, aktivitas, dan evaluasi yang akan dilaksanakan. Lalu ada yang selanjutnya itu mempersiapkan media dan alat bantu mengajar. Jadi menyiapkan materi visual, audio, dan juga alat peraga lain yang dapat mendukung proses pembelajaran dan juga meningkatkan pemahaman pembelajar. Yang terakhir itu ada mengembangkan keterampilan interpersonal. Ini tidak kalah penting, jadi kita harus membangun hubungan baik dengan pembelajar, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, dan mendorong partisipasi aktif dalam kelas. Nah, jadi dengan melakukan persiapan tersebut, kita sebagai calon tutor BIPA dapat memberikan pengajaran yang efektif dan membantu pembelajar mencapai kompetensi berbahasa Indonesia yang mereka harapkan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada gangguan atau salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.